Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke, senang sekali bisa kembali lagi di channel Mata Kuliah Ilmu Komunikasi bersama saya Nida Ankhofia. Teman-teman semuanya, pernah nggak kamu merasa ketika sudah menjelaskan sesuatu dengan sangat jelas ke teman kamu, tapi ternyata malah disalahpahami? Atau sebaliknya, ketika kamu mendengar sesuatu tapi merasa itu tidak sesuai gitu dengan maksudnya. Nah, pasti pernah ya teman-teman merasakan demikian. Nah, dalam video ini, inilah yang akan kita bahas, yaitu tentang proses komunikasi. Karena ternyata komunikasi itu bukan hanya bicara, tapi juga tentang memahami dan dipahami. Nah, saya punya satu cerita buat teman-teman semuanya. Cerita ini adalah sebagai bukti bahwa kekeliruan dalam menerjemahkan pesan yang dikirimkan pemerintah Jepang ketika menjelang akhir Perang Dunia Kedua itu boleh jadi telah memicu pengoboman Hiroshima. Karena pada saat itu Jepang merespon ultimatum dari Amerika Serikat dengan menggunakan kata mokukatsu. Nah, kata mokukatsu yang diberikan oleh Jepang kepada Amerika Serikat diterjemahkan oleh mereka sebagai bentuk mengabaikan. Lalu mereka mencari arti yang sebenarnya mokukatsu itu apa. Namun semua kamus bahasa Jepang, Inggris ketika diperiksa, dia memberikan padanan kata no comment. MacArthur ini adalah salah satu stafnya. Kemudian dia melapor kepada Presiden Truman yang memutuskan untuk menjatuhkan bom. Padahal makna kata mokukatsu itu adalah kami akan menaati ultimatum. Kami akan menaati ultimatum Tuan tanpa komentar. Jadi maksud dari mokukatsu itu sebetulnya seperti itu. Nah, dari cerita tersebut ini menunjukkan bahwa ternyata komunikasi tidak semudah yang kita duga. Kegagalan dalam pemahaman pesan verbal dalam ilustrasi tadi akan mengakibatkan bencana. Banyak orang yang menganggap komunikasi itu mudah dilakukan. Semudah kita bernafas karena kita bisa melakukannya sejak lahir. Tidak mengherankan bila sebagian orang enggan atau malas untuk mempelajari keahlian dalam berkomunikasi. Padahal berkomunikasi itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Dimanapun kita tinggal dan apapun pekerjaan kita, kita selalu membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Proses komunikasi bisa dilihat dari beberapa perspektif. Antara lain, pertama adalah perspektif psikologi. Bahwa komunikator dalam perspektif psikologi itu, komunikator ini berniat akan menyampaikan pesan. Berupa apa? Baik berupa ide, gagasan, perasaan yang ada di dalam pikirannya. Nah, di dalam dirinya ini akan terjadi proses encoding. Proses encoding itu adalah proses pengemasan, membungkus pikiran, perasaan, ide, dan gagasan dengan bahasa yang dilakukan komunikator. Sehingga komunikator itu seperti pembungkus pesan. Dia memikirkan apa yang ingin dia sampaikan, lalu mengemasnya ke dalam bahasa. Itulah yang disebut dengan encoding. Nah, kemudian hasil dari encoding tersebut adalah berupa pesan yang ditransmisikan kepada komunikan. Jadi, di sini mulailah komunikan terlibat dalam proses komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi di dalam dirinya. Karena ketika dia mendapatkan pesan, maka di situ terjadi proses di dalam diri komunikan yang disebut dengan decoding. Jadi seolah-olah bahwa komunikan itu sedang membuka kemasan atau bungkus pesan yang diterima dari komunikator. Artinya bahwa komunikan menafsirkan isinya.
jadi decoding itu ketika dia membuka bungkusan pesannya lalu didecoding atau ditafsirkan, diartikan maknanya. Tapi yang menjadi pertanyaannya nih teman-teman, apakah hasil tafsirannya pasti sama? Belum tentu ya. Jadi tafsiran itu belum tentu akan sama. Nah, disinilah potensi yang namanya miskomunikasi itu muncul. Nah, teman-teman bisa melihat di sini alur proses komunikasi dari mulai komunikator melakukan encoding dan kemudian setelah di-encoding, setelah pengkodean menjadi sebuah pesan, dan pesan itu kemudian ditransmisikan melalui channel kepada receiver, dan receiver melakukan proses decoding yaitu penafsiran, yang akhirnya setelah ditafsirkan terjadilah respon terhadap komunikator. Kemudian melalui proses komunikasi primer dan sekunder, kita bisa menyebarkan nilai-nilai keagamaan yang membangun, terutama bagi teman-teman yang menjadi praktisi di bidang dakwah atau teman-teman mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, kita harus hati-hati nih, karena media sosial, nah komunikasi linier ini kan berkaitan dengan media sosial. Jadi media sosial atau komunikasi sekunder itu juga bisa menjadi saluran provokasi dan ujaran kebencian. Maka penting bagi kita untuk menjaga komunikasi agar tetap dalam kerangka etika dan moderasi. Sebagai simpulan dari video ini, intinya saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya untuk memahami bahwa komunikasi itu adalah alat utama untuk menyampaikan pesan, baik itu pesan yang bersifat umum ataupun pesan keagamaan, untuk menjalin hubungan yang baik, bersilaturahmi, dan membangun bangsa atau menjalin keharmonisan antar sesama. Nah, maka kita harus menjaganya dari kekerasan simbolik, ujaran kebencian, dan juga sikap yang eksklusif. Gunakan komunikasi untuk menciptakan kedamaian, bukan justru komunikasi memecah belah perdamaian. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Berikutnya akan kita bahas tentang bentuk-bentuk komunikasi. So, kalian harus stay tune terus di channel Mata Kuliah Ilmu Komunikasi bersama saya, Nida Ankhopia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.